Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi untuk mensitasi, yaitu Mendeley. Nah, sebenarnya untuk alat atau aplikasi untuk mensitasi daftar pustaka di jurnal maupun deskripsi itu ada banyak. Ada Zotero, ada EndNote, dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi Mendeley, di mana dia yang paling, kalau menurut saya, yang paling simple. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke Google, terus kita download dulu aplikasi Mendeley untuk PC. Nah, kita harus sesuaikan apakah PC kita menggunakan Windows, atau Mac, atau Linux, itu harus disesuaikan. Nah, kalau ternyata Windows, berarti kita download aja di sini Windows. Nah, setelah di-download, kemudian nanti kita install. Nah, setelah diinstal Mendeley desktopnya akan ada seperti ini di desktopnya. Nah, kemudian kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan Mendeley dalam jangka waktu yang lama, jadi sudah banyak jurnal-jurnal yang saya simpan ke dalam Mendeley. Jadi enaknya itu seperti ini nih. Nanti pada saat download Mendeley atau install itu harus dipastikan login ya, atau daftar dulu deh. Jadi email dan lain-lain, biar nanti kalau misalkan nanti ganti visi itu kalau misalkan kita masuk ke Mendeley dengan akun kita, ini datanya masih sama. Datanya akan tetap ada. Cuma jurnalnya memang tidak ada, tapi datanya seperti ini ada, tinggal kita download sesuai yang ada saja. Gitu. Nah, kini ini kalau misalnya saya sudah kelompokkan beberapa jurnal menjadi beberapa folder. Nah, kalau misalkan mau membuat folder biar tidak berantakan filenya, kita di sini buat folder, misalkan pengabdian kepada masyarakat. Nah, berarti jurnal-jurnal tentang PKM pengabdian kepada masyarakat itu ada di sini. Nah, sekarang cara memasukkannya seperti apa? Memasukkan jurnal itu ada beberapa cara. Ada yang paling gampang itu kita blok ke jurnal apa saja yang mau, kemudian kita drag ke situ. Misalkan nih, saya sudah download beberapa jurnal terkait PKM, kita download. Nah, sekarang kita blok, kita drag, kita masukkan ke sini. Saya ulangi ya. Kita masukkan ke Mendeley, ke sini, dia akan masuk nih, langsung terimport semuanya sudah ada di sini. Nah, terus kalau misalkan kita punya datanya berupa buku, seperti apa, itu kan buku kita nggak punya soft file-nya nih. Nah, kita add di sini. Nah, add-nya secara manual, jadi kita menambahkannya secara manual. Kalau tadi kan otomatis kita blok semuanya, kita drag ke Mendeley. Kalau misalkan tidak ada soft file-nya, kita tulis secara manual aja. Nah, kalau udah ada seperti ini, kita masukkan tipenya apa sih? Ini artikel jurnal kah? Apakah buku, book section, case, atau seperti apa? Atau film, itu ada nih. Ada paten, ada report, ada tesis, ada webpage. Nah, kita contohkan ke buku. Nah, kita tulis di sini misalkan Farmakope Indonesia Jilid 5. Penulisnya siapa? Kementerian misalkan Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Kemudian tahunnya tahun berapa sih dia? Terbitnya 2018 misalkan. Kemudian halamannya taruhlah kita 239 sampai 250. Nah, kalau buku identitasnya harus ada di sini. Penerbitnya siapa? Kemenkes misalkan. Terus ISBN-nya ini wajib ya. Nih, misalkan ISBN-nya ini. Kemudian ini udah ada ISBN-nya, kita save. Nih, udah ada. Di sini datanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Nih, ini kayaknya nggak ada yang aneh deh datanya. Nah, kalau misalkan contohnya yang ini deh. Nah, ini kan
laporan kegiatan PKM. Nah, sedangkan di sini nggak ada jurnal, nggak ada judulnya seperti apa, penulisnya siapa, jurnalnya siapa. Nah, kalau mau, coba saya cari ya nih di PKM. Misalkan ada yang aneh. Nih, contohnya yang ini nih. Ini kita lihat apakah, nah kita cek dulu jurnalnya apakah sudah benar atau tidak. Kita ceknya dari mana saat kita klik. Nah, ini harus ada ya nih. Kalau nggak ada, dilihat di panah di sini, diklik, nanti akan muncul identitas jurnalnya. Nah, kita lihat apakah sudah benar seperti ini. Judulnya kita cek. Pendidikan Kognitif dan Afektif Dagu Sibu untuk Pencegahan Resistensi Antibiotik di SMA Surabaya. Nah, ada yang salah tidak? Ada nih, ini kan Dagu Sibunya harusnya kapital. Dagu Sibu. Kemudian SMA ini kan kapital nih. SMA kapital, Surabaya S-nya besar. Nah, kalau sudah seperti ini, oke. Kemudian penulisnya semua udah masuk belum? Oh iya nih. Ini ada yang aneh nih. Penulisnya masa Departemen Farmasi, kemudian Fakultas Erlangga, kita hapus saja di sini. Nih, jadi seperti ini udah benar, penulisnya udah benar, kemudian judulnya udah benar, jurnalnya nih masih kosong. Jurnalnya kita tulis di sini, dia jurnalnya Abdimas Talenta. Tahunnya kita lihat tahun terbitnya 2019, volume 4, nomor 1, halamannya dari 97 sampai 102 udah benar. Terus doi-nya karena dia nggak ada doi, jadi nggak perlu kita tuliskan. Nah, kalau misalkan kita mau memasukkan abstrak, boleh kita copy di sini. Nah, kita copy abstraknya. Paste di sini. Udah dapat. Udah dapat abstraknya seperti ini. Tapi kayaknya ini bukan deh. Kita delete aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal nanti akan masuk ke Word-nya. Nah, ini lebih gampang. Kenapa harus seperti ini? Karena biar nanti pada saat kita menulis nih udah di template atau di skripsi nih, kalau misalkan daftar pustakanya udah benar, nanti akan memudahkan kita untuk citasi. Tapi kalau masih berantakan, nanti akan jelek hasilnya. Nah, di sini saya sudah download di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, ini karena saya mau publish di Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, saya masuk ke Jurnal Pengabdian pada Masyarakatnya, kemudian saya cari template-nya. Nah, template-nya itu adalah yang ini, kemudian kita download. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, dia pada saat di halaman awal itu, dia langsung memajang sertifikat Sinta seperti ini. Nah, kalau tidak ada nih, kelihatan Sinta akreditasi Sinta 4. Nah, kalaupun tidak ada sertifikat seperti ini, biasanya di sini ada di bawahnya nih, terindeks oleh apa saja nih. JPPM terindeks oleh Sinta. Kita klik aja, nanti akan tahu Sinta berapa sih dia. Do aja dan lain-lain. Nah, karena saya sudah download template-nya, nah ini. Template JPPM-nya. Nah, template-nya seperti ini, saya hapus dulu yang ini. Nah, template-nya seperti ini. Kalau kita tadi download di website JPPM, PPM-nya. Jadi template-nya seperti ini, kita tinggal mengubah aja judulnya, kita udah tinggal menulis. Nah, enaknya template seperti ini, jadi fontnya kita tinggal ikut. Kemudian, kalau mau bikin tabel, sudah ada contohnya. Kemudian harus seperti apa, itu sudah ada. Kita tinggal mengetik aja, atau enggak, tinggal kopas aja. Nah, sekarang kita lihat di jurnal JPPM menggunakan citasi apa. Nah, di sini menggunakan bisa digunakan minimal 10 referensi 70%, jurnal ilmiah relevan dan terbaru 10 tahun terakhir. Berarti harus menggunakan jurnal ini. Kemudian style yang digunakan apa? Style yang digunakan itu
adalah apa. Nah, gini, kalau misalnya tadi kita sudah download Mendeley, sudah install, nanti akan muncul seperti ini di Word-nya. Nah, kalau misalkan belum install Mendeley, cuma yang muncul tuh ini aja, insert citasi dan ini. Ini stylenya bisa kita pilih. Nah, kalau misalnya udah download dan udah install Mendeley, nah kan seperti ini. Nah, kalau teman-teman ternyata sudah install Mendeley, ternyata di sininya nggak ada, saya juga pernah, tapi saya lupa caranya seperti apa, bisa dicari di Google aja. Coba googling gimana cara menampilkan Mendeley. Tuh. Nah, nanti kita klik di sini reference, akan muncul seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, ini karena dia stylenya harus apa, kita klik di sini. Nih, stylenya ada apa, ada IEEE, Harvard, Vancouver, dan lain-lain. Nah, kalau untuk deskripsi FMIPA itu menggunakan stylenya Vancouver. Nah, sebenarnya sih, kalau misalkan kalian menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote, atau aplikasi untuk citasi, kalian tuh nggak perlu lagi nginget-nginget Vancouver tuh harus seperti ini susunannya, IEEE harus seperti ini, Harvard apa harus seperti ini, karena kalau seperti ini ya otomatis aja gitu. Jadi kita nggak perlu lagi menghafalkan bagaimana susunan Vancouver. Nah, kita sekarang contoh karena yang akan menggunakan apa, jadi kita klik apa. Udah, kemudian sekarang kita masuk ke ini, insert citasi. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal dengan judul, nama pengarang, atau tahunnya. Tapi kalau misalkan nggak ingat, nanti ada caranya. Misalkan mau nano ini. Nih, nano, itu banyak banget kan nih, nano. Nih, ini kan banyak, kita tinggal klik. Misalkan yang ini, oke. Nah, kan seperti ini. Nggak ada kata-katanya. Nih, misalkan kata-katanya apa. Seperti ini. Terus kita insert citasi lagi untuk kalimat selanjutnya. Nah, ternyata kita nggak inget nih judulnya apa, pengarangnya siapa, tahunnya berapa. Kita klik yang ini, go to Mendeley. Nah, ini nanti kita masuk ke Mendeley. Terus kita klik, misalkan, nah ini. Misalkan ya ini udah benar. Kita cek lagi, oh udah benar nih. Udah benar, tinggal kita klik citasi di sini. Tunggu nih, dia langsung muncul. Kita klik lagi. Go to Mendeley. Terus misalkan yang ini deh. Yang ini udah benar. Kita klik citasi. Nah, akan muncul seperti ini. Terus nanti kalau misalnya kita membuat daftar pustaka, misalkan referensi. Nah, itu nggak perlu kita ngetik satu-satu lagi, tapi cukup klik ini, insert bibliografi. Langsung otomatis dia muncul. Nah, kalau misalkan ternyata kalian waktu itu teman-teman tidak memperbaiki judul, ini pasti akan salah di sininya. Misalkan nih, saya cari lagi citasi yang tadi jurnalnya belum dibenerin. Nah, misalkan yang ini. Ini kita klik. Terus kita citasi. Nih, hasilnya akan error seperti ini. Gitu. Nah, terus di sini kita lihat lagi. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau mengubah nih, biasanya kan nggak boleh pakai bahasa Inggris, misalkan harus pakai DKK, ya udah nggak apa-apa. Kita tulis DKK, diklik, nah ini. Apakah mau mengubah citasi secara manual, kita keep manual aja. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, sekarang misalkan mau kita ubah dia menjadi Vancouver, kita ubah aja ke sini. Nih, 2, 3, 4. Nah, kalau Vancouver itu sesuai penomoran, nih dia akan berubah 2, 3, 4. Kenapa sih yang ini dia tidak berubah? Karena kan kita sudah edit secara manual, makanya kita blok dulu, kemudian kita ke Vancouver. Ini nih, kalau udah ada, nanti di referensinya juga berubah. Kita mau ganti dengan style apa ya? Harvard.
nih akan berubah lagi. Yang di teks berubah, kemudian yang di referensi berubah. Kita balik lagi ke apa? Nah, sudah seperti ini. Jadi, kalau misalnya mau buku juga sama, insert citasi, go to Mendeley. Nah, kalau buku, kita kan karena nggak ada filenya, jadi tidak bisa kita klik seperti ini. Kita contoh mana ya? Kayaknya saya udah bikin deh. Mana tadi itu, nah ini. Itu kita nggak bisa kayak tadi, kayak beberapa jurnal. Nah, klik masuk ke filenya, tapi kita klik di sini aja nih. Kita klik di sini, kemudian citasi. Nah, langsung muncul dia di sini. Urutannya sesuai alfabet. Gitu. Nah, ini untuk penulisan dengan Mendeley. Nah, kalau misalkan menggunakan aplikasi, enaknya gini, kalian gak perlu ingat-ingat urutannya apa dulu ya, nama, tahun, kemudian judul, kemudian nama jurnal, volume, halaman. Front cover kayak gimana sih urutannya? Harus ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Jadi kalau pakai aplikasi itu lebih enak. Jadi kalian dengan ketik, masuk-masukan, kemudian nanti referensi juga otomatis. Itu enaknya kalau kita menggunakan aplikasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.